Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Permatasari dari kelas 1D D3 Teknik Listrik dengan nomor BP 2101032095. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Mesin Arus Searah dengan judul materi Pengendalian Kecepatan Motor Arus Searah. Pengendalian kecepatan motor arus searah. Pengendalian yang dimaksud di sini yaitu bagaimana pengendalian yang dilakukan pada waktu motor dalam keadaan running atau berputar. Hal ini adalah pengendalian motor pada waktu akan dihentikan pengoperasiannya. Dalam hal ini, biasanya mengutamakan parameter motor yang dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan selama proses pengendaliannya berlangsung. Di dalam pengendalian kecepatan motor pada arus searah ini terdapat beberapa poin. Di antaranya 1. Kontrol kecepatan motor sun. Kontrol kecepatan motor sun ini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, variasi flux atau pengendalian. Yang kedua, cara pengendalian arus armatur atau pengendalian dengan tahanan depan. Yang ketiga, pengendalian tegangan jangkar. Yang kedua, kontrol kecepatan motor seri. Variasi flux pada motor ini dapat dijalankan dengan cara seperti berikut. 1. Pengalih bidang, di mana gulungan seri dengan resistansi yang berbeda dapat dikatakan sebagai pengubah. Yang kedua, pengaturan arus jangkar, yaitu pengalih armatur dapat digunakan untuk kecepatan yang lebih rendah daripada kecepatan normal. Yang ketiga, pengendalian arus medan. Yang keempat, kumparan medan paralel. Cara ini juga digunakan untuk motor kipas. Poin yang kedua yaitu pengereman elektrik, di mana pengereman elektrik ini dibagi menjadi dua, di antaranya 1. Pengereman elektrik pada motor sun. Pengereman elektrik pada motor sun ini juga mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, rheostatik atau pengereman dinamik. Pada cara ini, armatur motor sun diputuskan dari suplai dan dihubungkan dengan resistansi yang mengalir. Yang kedua, memasang atau membalikan arus pengereman. Yang ketiga, pengereman regeneratif. Cara ini digunakan ketika motor bekerja di luar karakteristik yang seharusnya, seperti yang terjadi pada penurunan kereta listrik. Yang kedua, pengereman elektrik motor seri. Pengereman elektrik motor seri ini juga mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, rheostatik atau pengereman dinamik, di mana motor terputus dari penyuplaian. Medan yang terkoneksi berbalik dan motor terhubung seri dengan resistansi yang berbeda. Yang kedua, pengereman plugging, di mana pengereman ini bertujuan untuk mengurangi lonjokan arus pada balik pada saat dilakukan pengubahan polaritas tegangan. Yang ketiga, pengereman regeneratif. Pada prinsipnya bahwa mesin DC akan bekerja sebagai motor apabila putaran beban mengikuti putaran rotor motor. Poin pada 3, yaitu pengasutan motor arus searah. Pengasutan motor arus searah ini tidak menghasilkan kerugian pada motor dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, motor memiliki resistansi yang relatif tinggi daripada motor besar. Yang kedua, menjadi kecil karena waktu inersi lebih mudah. Yang ketiga, arus start
yang besar tidak akan menghasilkan distribusi yang besar pada regulasi tegangan dari line penyuplai. Poin 4, efisiensi mesin arus searah. Ada beberapa efisiensi mesin arus searah ini, diantaranya 1. Efisiensi ketika bekerja sebagai motor, efisiensi sebagai generator, percobaan Hopkinson atau regeneratif, alternatif koneksi untuk tes Hopkinson, di mana ia mempunyai kekurangan dan kelebihan diantaranya. 1. Daya yang diperlukan untuk terkecil dibandingkan dengan mesin pada saat beban penuh. Yang kedua, mesin yang digunakan untuk tes dalam kondisi belum penuh. Yang ketiga, karena kondisi beban penuh, maka akan dihitung apapun perubahan pada rugi daya sampai distorsi fluk beban penuh. Baiklah, hanya itu video yang dapat saya sampaikan dengan materi pengendalian kecepatan motor arus searah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.